Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasindra Tanto. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan sistem operasi untuk bagian manajemen sistem operasi. Mulai dari manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, manajemen input-output, dan manajemen penyimpanan sekunder. Untuk yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi oleh sistem dan merupakan unit kerja terkecil yang memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, file, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu dibuat atau sedang dijalankan. Dan ketika proses tersebut berhenti, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya tadi agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Aktivitas manajemen proses. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, di mana sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses, kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai, agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa saja yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi dua atau lebih proses-proses yang mengantri, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi secara bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Dan juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi akan menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lain. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Manajemen yang kedua adalah manajemen memori. Memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih kecil. Sedangkan memori yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar. Memori sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori sendiri termasuk tipe penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, di mana data akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Terdapat dua jenis manajemen memori, yaitu yang pertama manajemen memori statis, di mana pemartisian bersifat statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis, di mana pemartisian bersifat dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Yang pertama, alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya bersifat sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, dan proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Yang kedua, alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak
perlu saling berdekatan atau berurutan dan biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page to page. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat mengisi proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan oleh siapa yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Yang ketiga, manajemen file. File merupakan kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya, file berupa program, baik dalam bentuk source maupun objek. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada file seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan file tersebut pada sarana penyimpanan. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi file dengan baik. Fungsi manajemen file. Yang pertama, membuat file. File yang dibuat akan diletakkan pada direktori. Nantinya sistem operasi akan menunjukkan lokasi di mana file tersebut diletakkan. Setelah itu, sistem operasi akan membuat entry yang berisi nama file dan lokasinya pada sistem file. Yang kedua, menghapus file. Sistem operasi akan mencari letak berkas atau direktori yang hendak dihapus dari sistem berkas, lalu menghapus seluruh entry file tersebut agar tempat dari file tersebut dapat digunakan oleh file atau berkas lainnya. Yang ketiga, membaca dan menulis file. Proses pembacaan dan penulisan berkas melibatkan pointer yang menunjukkan posisi di mana sebuah informasi akan dituliskan di dalam sebuah file. Yang keempat, pemetaan file ke memori sekunder. Sistem operasi akan mengatur lokasi fisik tempat penyimpanan berkas pada sarana penyimpanan sekunder. Yang kelima, membackup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Penyalinan berkas ke media penyimpanan lain sebagai cadangan dan digunakan untuk memulihkan berkas jika terjadi kerusakan pada berkas atau file yang asli. Yang keempat, manajemen input-output. Manajemen sistem input-output merupakan aspek perancangan sistem operasi yang terluas karena sangat beragamnya perangkat dan begitu banyaknya aplikasi dari perangkat-perangkat itu, sehingga membuat manajemen input-output menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat atau device. Fungsi dari manajemen input-output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input-output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai atau user. Komponen sistem input-output. Yang pertama, penyanggaan atau buffering. Buffering adalah proses melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Yang kedua, penjadwalan, scheduling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian sistem input-output supaya lebih efisien. Yang ketiga, spooling, yaitu meletakkan suatu pekerjaan program pada buffering agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Yang keempat, menyediakan driver perangkat umum. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras input-output yang umum, seperti optical drive atau hard disk, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Yang kelima, menyediakan driver perangkat khusus. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras input-output tertentu seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Yang terakhir, manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan di dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, SSD, dan lain sebagainya.
Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, bersifat volatile, di mana data tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua, penyimpanan sekunder tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Penyimpanan sekunder terhubung dengan NOR bridge, di mana NOR bridge adalah sebuah sarana untuk menghubungkan penyimpanan sekunder pada input-output dengan bus CPU. Fungsi manajemen penyimpanan sekunder. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan file secara permanen, di mana data atau file disimpan ke dalam penyimpanan sekunder yang tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan, karena bersifat non-volatile. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Program yang akan dieksekusi akan dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga, memori virtual. Menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen pada sistem operasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.